warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Para pemirsa channel LSG Ar-Rahmah semua yang berbahagia, kali ini kita akan berbicara tentang tingkatan orang-orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana kita maklumi bersama bahwa tugas utama manusia dan jin diciptakan oleh Allah di muka bumi ini adalah memang untuk beribadah kepada Allah. Sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran surat Az-Zariyat 56, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah. Itu sebabnya apapun profesi, pekerjaan yang kita miliki, ya jangan sampai melupakan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena memang tujuan penciptaan manusia itu sendiri adalah untuk beribadah. Namun demikian, ada tingkatan-tingkatan orang yang beribadah kepada Allah. Tingkatan pertama, orang yang beribadah dengan mentalitas Buddha. Saudara tahu mentalitas Buddha, biasanya dia bekerja karena takut kepada tuannya. Demikian juga ada orang yang beribadah kepada Allah karena lebih didasari rasa takut. Takut masuk neraka, takut dosa, dan sebagainya. Ini sebenarnya tidak salah, namun orang yang beribadah hanya semata-mata didasari rasa takut, tidak diimbangi dengan rojak harapan rahmatnya Allah, akan mengesankan seolah Tuhan adalah zat yang maha menakutkan, zat yang maha kejam, yang maha pendendam. Kalau hambanya tidak beribadah lalu disiksa, diancam, dimasukkan neraka dan lain sebagainya. Oleh sebab itu nanti ada tingkatan yang kedua yang insya Allah lebih baik daripada kategori yang pertama tadi. Yaitu apa? Orang yang beribadah dengan mentalitas pedagang. Saudara tahu orang yang beribadah dengan mentalitas pedagang, pedagang biasanya cari untung. Ini mungkin umumnya kita semua, ya. Kita mau sholat karena ingin mendapatkan pahala, kita mau berpuasa karena ingin memperoleh ampunan, ya, memperoleh surga dan sebagainya dan sebagainya. Cari untung, ya, tidak salah karena memang di Quran juga dijelaskan, ya, ada sekian banyak terminologi di Quran, terminologi bisnis yang dipakai oleh Allah untuk memotivasi hambanya agar mau berjuang di jalan Allah, mau beribadah kepada Allah. Salah satu ayatnya misalnya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, maukah kamu sekalian aku tunjukkan sebuah bisnis yang akan menyelamatkan kalian, ya, di situ menggunakan kata tijarah, bisnis, perdagangan yang akan menyelamatkan kalian dari siksa yang pedih. Yaitu apa? Kalian mau beriman kepada Allah dan beriman kepada utusannya, mau berjuang di jalan Allah dengan harta dan jiwa kalian, ya. Nah, di situ menunjukkan bahwa di Quran sendiri memang Allah menggunakan terminologi bisnis, ya, perdagangan untuk mendorong orang mau beriman, mau berjuang, mau berjihad di jalan Allah. Mentalitas yang ketiga, tingkatan yang insya Allah ini lebih bagus, yaitu orang yang beribadah dengan mentalitas mutasyakir, orang yang bersyukur kepada Allah, orang yang pandai berterima kasih kepada Allah. Ini orang yang beribadah dengan mentalitas syukur, maka insya Allah dia lebih menonjolkan sikap terima kasihnya kepada Allah. Dia bahkan bersyukur kepada Allah karena dimudahkan oleh Allah untuk menjadi orang-orang yang ahli ibadah. Dia tidak terlalu berpikir mau dikasih pahala atau tidak oleh Allah, tapi yang penting justru dia ingin bagaimana rasa syukurnya diterima oleh Allah, dan syukurnya bisa melahirkan nikmat baru, yaitu tambahnya bersyukur. Maka dia akan bersyukur atas rasa syukurnya tersebut. Ini
mentalitas yang ketiga, saya ingin gambarkan seperti seorang anak yang setiap hari diberi makan, diberi sangu oleh orang tuanya. Lalu satu ketika orang tua minta tolong kepada anaknya untuk membantu meringankan pekerjaannya. Tentu sang anak yang pandai bersyukur kepada orang tuanya tidak ingin minta upah sama bapak atau ibunya. Karena dia tahu bahwa dia berterima kasih. Selama ini orang tuanya telah banyak jasa yang diberikan kepada anaknya. Demikian juga kita sesungguhnya beribadah kepada Allah kalau dilandasi dengan mentalitas bersyukur, insya Allah akan lebih bagus. Kita sangat yakin bahwa saham Allah buat hambanya itu begitu maksimal, begitu besar. Sekian nikmat banyak yang telah diberikan. Sementara saham kita untuk Allah sangat minimal, bahkan tidak bisa dibandingkan. Entah demikian, karena Allah itu sendiri juga menyebut dalam Al-Quran sebagai zat yang syakur, yang pandai berterima kasih. Kalau ada hambanya yang mau beribadah kepadanya, akan diberikan balasan yang lebih baik dari ibadah yang dia lakukan. Itulah juga sebuah pertanda bahwa ibadah yang didasari dengan rasa syukur insya Allah akan lebih berkualitas ya, ketimbang yang semata-mata cari untung. Yang keempat, ini the best, the excellent ya, yaitu orang yang beribadah kepada Allah dengan mentalitas pecinta. Rasanya, dasarnya adalah dasar cinta kepada Allah, love of God atau mahabbah fillah. Ya, ini apa? Dia beribadah kepada Allah semata-mata untuk mengekspresikan rasa cintanya kepada Allah. Dia tidak berpikir apakah dia nanti masuk surga atau tidak, karena dia yakin yang penting saya bisa memadu kasih dengan Allah, diterima cintanya oleh Allah. Ini antara lain dalam sejarah digambarkan oleh salah seorang sufi besar, sufi perempuan, yaitu Rabi al-Adawiyah, di mana dalam salah satu syairnya beliau mengekspresikan rasa cintanya kepada Allah, sekaligus itu basis ibadahnya dia kepada Allah. Apa kata Rabi al-Adawiyah? Beliau katakan, uhibbuka hubbaini, hubbal hawa wa hubban li annaka ahlun lidzaka, fa ammal ladzi huwa hubbul hawa fasyurli bi dzikrika amman siwaka, wa ammal ladzi huwa ahlun lidzaka fakashfuka li hatta araka. Duhai Tuhan, aku cintai engkau dengan dua cinta, cinta asmara dan cinta karena engkau memang layak untuk dicintai. Adapun cintaku kepadamu karena cinta asmara menyebabkan bibirku, lisanku selalu menyebut namamu ya Allah, sehingga aku melupakan nama-nama selain dirimu. Adapun cintaku kepadamu karena engkau memang layak dicinta, mengantarkan engkau bukakan tabir wajahmu sehingga aku bisa melihat wajahmu. Tentu melihat di sini bukan dengan mata kepala, tapi dengan mata hatinya. Disitulah buah orang yang beribadah atas dasar cinta, maka insya Allah akan dibuka tabir hijabnya sehingga bisa ma'rifatullah, bisa melihat wajah, keindahan wajah Tuhan dengan mata hatinya. Saudaraku, entah demikian, kalaupun kita belum bisa menggapai makom ibadah pada level derajat atas dasar cinta, kita setidaknya bisa berusaha menggapai level yang beribadah atas dasar berterima kasih. Kalau belum bisa menggapai ibadah pada level yang dasarnya adalah syukur atau terima kasih kepada Allah, kita bisa menggapai pada level yang atas dasar keuntungan, yakni mentalitas pedagang. Kalau mentalitas pedagang saja juga belum bisa, maka boleh juga kita beribadah atas dasar rasa takut kepada Allah, takut siksanya, takut azabnya dan sebagainya. Yang penting jangan pernah tinggalkan ibadah, karena sesungguhnya blueprint atau cetak biru penciptaan manusia memang untuk beribadah kepada Allah. Maka bersyukurlah kita kepada Allah apabila hari demi hari kita masih bisa menjalankan ibadah kepada Allah, baik itu ibadah ritual ya, yang vertikal kepada Allah ya, maupun ibadah sosial dengan sesama manusia, menolong ya, memberikan doa ya, tidak mengganggu orang lain dan sebagainya. Maka harapan yang bisa kita sampaikan kepada Allah, semoga Allah berkenan menerima amal ibadah kita, mengabulkan
doa-doa kita, dan kita digolongkan sebagai hamba-hamba Allah yang ahli ibadah, diterima di sisinya. Kalaupun ada kekurangan dalam ibadah kita, semoga Allah berkenan mengampuni dosa-dosa kita. Amin ya mujibas sailin. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu yahdi ila shawa'is sabil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.